Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di semester 2 dalam pelajaran seni grafis untuk kelas 9. Kita masih belajar di rumah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan kepada kita, memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melalui kehidupan yang berat ini dengan nyaman, dengan aman. Semoga Allah selalu melindungi. Amin amin ya rabbal alamin. Berpikir positif. Walaupun kita saat ini didera dengan cobaan yang luar biasa, karena baru saat ini manusia seluruh dunia dicekam dengan bahaya COVID-19, tetapi tetap harus berpikir positif. Ketika kita ketakutan, ketika kita berpikirnya negatif, maka yang terjadi akan lebih buruk lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita, karena berserah diri dengan ikhtiar adalah cara yang terbaik untuk terus melanjutkan kehidupan. Energi positif yang ada dalam diri kita harus senantiasa menjadi kekuatan yang selalu menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Energi positif adalah berbuat kebaikan, memberi kemanfaatan kepada orang lain, peduli. Adalah energi positif yang terus harus kita salurkan kepada orang lain. Energi negatif adalah energi yang harus kita jauhi. Energi yang membuat wajah kita menjadi jelek. Membuat raga kita menjadi jelek. Perasaan kita menjadi jelek. Itu harus dijauhkan dari kita karena sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi karena energi positif yang ada dalam diri kita. Maka energi positif harus dijauhkan. Energi positif harus dilenyapkan dalam diri kita. Jangan sampai energi negatif akan membuahkan hasil yang negatif yang sangat menakutkan dalam kehidupan kita. Seyogyanya kita harus senantiasa menambah energi positif dalam diri kita. Energi positif dalam diri kita akan membuat dicintai banyak orang. Banyak orang akan mengenang kehidupan kita dulu dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Jangan sampai kita dikenang orang sebagai sampah, sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang menjijikkan. Apakah kalian ingin dikenang sebagai Nabi Muhammad SAW yang akan dikenang sepanjang manusia dengan rasa cinta seluruh manusia? Apakah kalian ingin dikenang seperti Fir'aun yang mayatnya oleh Allah SWT diperlihatkan sampai akhir zaman nanti? Kalian silahkan berpilih mau menjadi energi negatif atau energi positif. Mari kita sama-sama mendewasakan pemikiran kita. Kita selalu berpikir positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkatkan imun dalam tubuh kita bisa melalui kehidupan ini dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoinya. Berdoa dipersilahkan. Kita akan mempelajari seni grafis. Mohon maaf ada tulisan yang salah, ada seni patung di sana. Seni grafis di sini kita akan mempelajari tentang pengertian seni grafis, memahami berbagai jenis karya seni grafis, mempelajari beragam bahan dan media berkarya seni grafis, mengidentifikasi beragam karya seni grafis secara manual. Kemudian sebagai keterampilan kita akan mencoba nanti akan membuat secara berkelompok atau mandiri membuat seni grafis. Kemudian kita pamerkan di kelas kita atau dipamerkan di dunia maya, nanti kita atur kemudian. Kita mulai belajar tentang seni grafis. Ini membuat sebuah desain. Ini desainnya kemudian di print. Ya, ini tulisannya.
Kemudian screen diletakkan di bentangan. Kemudian desainnya diletakkan di atas dengan cara terbalik. Diadakan penyinaran. Diatur timernya berapa menit. Ini berfungsi agar tulisan tadi bisa terserap, bisa menempel pada screen-nya. Kemudian screen yang sudah disinari tadi dengan lampu, kemudian digosok dengan pelan-pelan, kemudian muncullah gambar seperti yang didesain tadi. Ini berarti yang warna putih itu sudah bisa ditembus dengan cat. Cat bisa ditembus di tulisan dan gambar itu. Kemudian dikeringkan agar proses kerjanya lebih cepat. Kalau diletakkan di terik matahari agak lama. Kalau menggunakan hair dryer maka prosesnya lebih cepat dan praktis. Ini hanya sebagai tanda saja. Karena ini screen-nya berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau ini sepertinya screen selesai satu, setelah itu kayaknya langsung dibuang. Tidak dibersihkan lagi. Diadakan penguatan agar kuat gambarnya tadi, agar ketika kena cat tidak ngelontok. Nah, setelah itu kemudian dibalik tulisannya, sudah menghadap ke depan. Ya, disiapkan kaos, kemudian di dalam kaos diletakkan triplek atau benda yang tidak tembus oleh cat. Karena kalau tidak ada itu, nanti khawatirnya catnya akan menempel pada bagian belakang. Diatur kanan kirinya agar ada keseimbangan, agar tegak lurusnya di kaos menjadi bagus. Ini harus detail, harus teliti ya, agar kita tidak kecewa dengan hasil yang kita harapkan. Karena sablon ini dengan dua warna, gambarnya berbeda, tulisannya berbeda, jadi ada dua warna, maka yang tidak kita kehendaki dengan warna pertama, kita tutup terlebih dahulu. Ini namanya rakel. Rakelnya juga berbeda dengan rakel yang ada di sekitar kita. Catnya sudah mulai didorongkan di screen-nya dengan cara agak miring, tidak boleh tegak lurus. Ya, sekali usap saja. Karena screen-nya bagus, maka sudah keluarlah catnya dengan rapi. Dikeringkan agar apa? Agar nanti ketika ditempel screen lagi, tidak membekas, tidak menggores. Kemudian kita mulai menyablon warna untuk hurufnya. Maka yang pertama tadi, kita tutup agar tidak kena cat warna untuk tulisan dengan warna hitam. Kalau tidak tutup kan nanti tersentuh akhirnya menjadi jelek. Ya, cukup sekali, dua kali. Berbeda dengan tadi ya, karena ini ada tulisan banyak maka perlu dua kali. Ya, sudah jadi. Ini proses sablon, kemudian dikeringkan lagi, kemudian diberi penguat kalau mereka. Dilapisi penguat dengan kayak seperti plastik gitu ya. Tapi tentu ada zatnya. Kalau kita kayak binder ya gitu ya, penguat cat. Kemudian di setelika, kamu nanti kita lihat hasilnya agak lebih bening gitu ya, agak lebih mengkilat. Iya, agak lebih mengkilat dan kelihatan rapi. Itulah proses sablon sudah selesai. Mari kita diskusi sekarang.
Jadi apa pengertian seni grafis? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar pada YouTube ini. Sesuai dengan pendapat kalian. Jangan lupa kalian tulis nama dan kelas. Ini sebagai bekal untuk kalian, sebagai penilaian untuk para guru, agar anak-anak yang menulis pada kolom komentar dengan pengertian seni grafis, berarti anak-anak betul-betul memperhatikan apa yang dalam video barusan yang kita tayangkan tadi. Jangan lupa tulis dalam kolom komentar apa itu pengertian seni grafis. Jangan lupa nama dan kelas. Pengertian seni grafis. Secara etimologi, grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar, menurut Mik Susanto. Grafis dalam bahasa Inggris adalah graphic, yang berarti membuat tulisan, lukisan, dengan cara ditoreh atau digores. Grafis mungkin terdengar seperti istilah gambar pada desain grafis. Namun grafis yang dimaksud di sini adalah seni mencetak manual tanpa mesin cetak. Sekarang sudah ada mesin cetak terbaru dari Epson. Itu kalau membuat sablon, kaosnya tinggal diletakkan di bawahnya, gambarnya disetting di laptop dari komputer, maka kaos tersebut sudah bisa mencetak sablon dengan cara yang paling mudah. Kita tidak ingin melakukan seperti itu, tapi kita ingin melakukan seperti video tadi. Jadi secara manual, kerja tangan kita, bukan kerja mesin, bukan menggunakan mesin yang canggih, tidak, tetapi kita betul-betul secara 80% lebih kita menggunakan kemampuan dan ketelitian kita di dalam mencetak. Kita tidak menggunakan offset. Alat untuk membuat seni grafis, ya biasa. Alat untuk torehnya, berbagai macam bentuk, berbagai macam ukuran. Ini untuk toreh nanti. Ya, ini rakel. Rakel untuk mengeluarkan cat, mendorong cat di atas screen agar menempel pada bidang yang mau disablon. Ya, ini namanya screen. Screen mempunyai ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Screen untuk kaos berbeda dengan screen untuk kaca. Maksudnya ketika kita akan menyekrin sablon di kaos, maka ukuran pori-pori pada screen itu berbeda ketika kita akan menyablon pada bidang yang tidak menyerap cat. Jadi kaca kan tidak menyerap cat ya, berbeda dengan kaos kalau kaos menyerap cat. Ya, ini roll. Roll adalah untuk meratakan cat. Ya, tentu ketika kita membuat desain, biasanya terlebih dahulu dengan coret-coret dengan menggunakan pensil. Oke, ini kemudian kita bahannya, yaitu ini cat tentu. Cat berbagai macam, sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya, ini adalah media, nanti media untuk yang akan digores. Kayu. Atau mungkin nanti juga media lainnya. Ya, Olano ini adalah untuk membersihkan screen yang sudah selesai dibuat. Remol text adalah untuk melapisi screen, untuk membuat film. Kalau di video tadi, karena screen-nya memang berbeda dengan kita, kalau barusan tadi adalah langsung dibuang kayaknya. Kalau screen yang kita punya atau di alat tadi, itu kan bisa dipakai berulang-ulang. Setelah selesai, langsung dibersihkan dengan Ulano, dibikin lagi film lagi dengan Dremel text. Dengan campuran emulsi yang lainnya. Ya, ini logam juga membuat media untuk penggoresan. Untuk penggoresannya. Untuk membuat gambar di situ. Sama dengan ini karet lebih mudah dibandingkan dengan yang lain-lainnya, karet lebih mudah untuk digores. Jenis-jenis karya seni grafis. Cetak tinggi. Cetak tinggi adalah kegiatan perbanyakan gambar melalui alat cetak yang terdiri dari dua bagian. Satu bagian yang menonjol atau relief,
Kemudian bagian kedua yang rendah, yang tidak menerima cat. Intinya cetak tinggi membuat cetakan seperti stempel. Tentu kalian sudah tahu stempel kan? Di ijazah kalian atau di rapot kalian itu ada stempelnya sekolah. Itu adalah contoh dari cetak tinggi. Bahannya bisa dari karet. Sekarang pun canggih sekali. Cuma beberapa menit saja tidak perlu digores-gores. Stempel pun jadi. Dipanaskan sebentar, mungkin tidak sampai 5 menit sudah jadi. Ini kehebatan metode pembikinan stempel sekarang. Ya, kita perhatikan ini membuat cetak tinggi. Bikin desain, kemudian di bawahnya digores-gores, dicoret-coret dengan pensil agar menempel pada bidang selanjutnya. Nah, setelah ini kita kan bisa menggunakan papan dari kayu. Ini kayu, kemudian digores, ditoreh. Ya, ditoreh. Desainnya. Nanti berarti yang ditoreh itu tidak mengeluarkan catnya. Yang menempelkan cat adalah bagian yang tidak digores. Bagian yang atas. Bagian yang bawah tidak menerima cat. Ini cat sudah disiapkan. Catnya diletakkan di tempat yang rata, di atas kaca misalnya. Nah, kemudian di roll. Kemudian dirata-ratakan, tidak boleh langsung ya, nanti demblok. Jadi harus diletakkan di tempat yang datar dulu sampai punya ketebalan di rollnya. Kemudian baru ditekan, dicetakan. Agak rumit inilah, memang seni itu memang rumit dan unik kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus. Tidak ada kerja yang instan. Di dalam seni memang perlu proses yang panjang, perlu kejelian, perlu ketelitian kita. Karena tanpa itu hasilnya biasanya akan rusak. Bagian-bagian yang kena cat yang tidak kita inginkan bisa dihapus dengan tujuan memang itu tidak dikehendaki kena cat ya. Nanti pada desainnya. Jadi bisa dibersihkan. Nah, kemudian karena kita ingin mencetak pada bidang kertas ini diletakkan di atasnya tadi, di atas cetakan tadi, kemudian ditekan-tekan. Ditekan-tekan dengan rata agar nanti cat yang menempel pada bidang kayu tadi bisa berpindah menempel pada kertas ini. Sekali lagi memang perlu kerja hati-hati, secara teliti tidak bisa dengan tergesa-gesa. Semuanya perlu ketelitian. Ya, kita lihat hasilnya. Hasilnya, iya, alhamdulillah. Menempel dengan bagus pada media kertasnya. Ini adalah cetak tinggi. Bagus. Kita lanjutkan. Ini stempel. Ini stempel dengan hasilnya. Ya, ini stempel. Ini hasilnya stempel gonjang-ganjing kredit Indonesia. Kan ini sedang menakutkan kita ini kan ya? Iya. Sekarang kita masuk ke dalam cetak datar. Intaglio print. Litografi ialah salah satu teknik pembuatan seni grafis dengan cara memperbanyak atau memproduksi gambar atau tulisan dengan menggunakan media cetakan yang memiliki permukaan yang datar atau rata. Nah, berbeda dengan tadi, kalau cetak tinggi tadi, cetakannya ada bagian yang tidak kena cat itu dibuang. Tetapi kalau cetak datar, ini rata, datar, tidak ada yang digores. Kita perhatikan ini. Pembuatannya sangat gampang, tetapi kita perlu alat dan bahannya. Tanpa alat dan bahan tetap kesulitan ya. Makanya harus memahami apa alat yang kita perlukan, apa bahan yang kita perlukan. Sehingga kita bisa melakukan cetak datar.
Kita perlu, ya kita lihat aja proses pembuatannya. Sama dengan tadi, tetap harus ada cat, kemudian diletakkan di bidang datar, dikasih thinner, karena terlalu kental kan, biar agak encer sedikit, dikasih thinner, kemudian dengan roll, dikeluarkan dulu, dirata-ratakan dulu, setelah tebal nempel pada rollnya, bisa digoreskan pada bidang yang akan digunakan untuk mencetak. Kalau ini adalah plastik. Nah, kemudian plastiknya yang rata itu digambari seperti ini. Jadi tidak ada yang ditoreh. Jadi secara langsung mereka ini adalah tetap datar. Tidak ada yang dalam. Kalau cetak datar ini tidak bisa dipakai berulang-ulang kalau model ini karena sekali proses selesai. Nah, tapi kalau cetak tinggi tadi sudah bisa berkali-kali bisa dilakukan. Karena cetakannya dengan digores. Kalau ini kan tidak. Nanti selesai menggambar satu ini, cat yang pertama sudah habis, nanti diratakan lagi. Untuk cat kedua membuat gambar lagi. Ya, ini selesai proses pembuatan cetak datar. Sangat praktis, sangat gampang. Baik, kita lanjutkan. Cetak dalam. Cetak dalam adalah kebalikan dari cetak tinggi, di mana pada teknik ini justru bagian yang lebih rendah yang akan menghasilkan gambar. Cetak dalam merupakan teknik mencetak yang memanfaatkan plat logam sebagai media cetak. Plat logam diukir dengan burin atau alat ukir yang mempunyai ujung yang runcing dan tajam. Terbalik dengan cetak relief, cetak dalam memakai ukiran atau cekungan menjadi tempat tinta tersimpan. Lalu plat ditekan ke kertas, maka tinta pada cekungan setiap ukiran akan ditransfer menjadi gambar yang serupa pada plat logam. Ya, ini. Perhatikan yang warna hitam itu adalah hasilnya, kemudian yang warna kuning ini adalah logamnya. Jadi membuat desainnya adalah di yang warna kuning pada logam itu. Kita lihat ini, seorang seniman membuat cetak dalam dengan logam. Tadi sudah mulai, kemudian dilumuri lagi dengan Cl mungkin ya. Zat kimia agar yang sudah ditoreh tadi mungkin ada yang tajam-tajam, ya ada yang kurang halus, bisa diratakan dengan zat kimia ini agar tidak membahayakan. Setelah merasa cukup, dicoba dengan digosok-gosok yang atas. Yang atas ini digosok-gosok karena yang diperlukan adalah yang bagian dalam. Jadi yang bagian dalam itu kan tidak kena. Kemudian kertas dimasukkan, kemudian diputar seperti ini, akan dilihat hasilnya seperti apa. Secara umum, ya sudah sangat bagus sekali. Sudah sesuai dengan harapan kita. Tetapi ternyata bagi sang seniman masih ada hal-hal yang perlu didalami, perlu ada yang ditekan-tekan lagi agar hasilnya lebih memuaskan. Kayaknya mereka berpikir kurang detail, perlu ditambahi lagi agar hasilnya lebih bagus lagi. Ya, setelah merasa cukup, sudah mulai bisa dilakukan ya, seperti tadi. Prosesnya sama kembali. Inilah keindahan karya seni, memang perlu kerja keras, perlu berulang-ulang kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, hasilnya bisa kita ketahui bersama. Ya, hasilnya sudah sangat-sangat bagus sekali. Sangat menawan. Inilah cetak dalam. Kemudian sekarang cetak tembus saring atau teknik sablon. Tadi di awal pertemuan sudah kita mencoba untuk memberikan gambaran secara umum tentang teknik sablon, tapi sekarang kita mencoba untuk membuat filmnya saja, khusus untuk film yang ada di sekitar kita. Kalau tadi kan tidak membuat film, dalam pengertian tidak membuat, tidak memakai
pelapisan zat, tetapi nanti kita akan menggunakan pelapisan zat. Ini primol teks, kemudian pewarna, kemudian bawahnya adalah penyablonan. Proses pembuatan film untuk sablon. 1. Membuat desain yang akan dicetak. Jadi buatlah gambar pada bidang yang bisa tembus oleh cahaya. Cetak desain pada lembar transparan. Ya, ini perlu transparan tadi. Ya. Campurkan emulsi dan syntheser. Nanti maksudnya dicampurkan dengan premol dengan emulsinya. Siapkan screen, aplikasi campuran foto emulsi dan screen sablon. Siapkan screen untuk mendapatkan penerangan. Paparkan cahaya pada screen sablon. Cuci screen sablon hingga bersih. Pemeriksaan percetakan mulai dilakukan. Panaskan hingga tinta mengering. Kita mulai pembuatan sablon. Ya, kita akan membuat tulisan RT02 dengan lapisan Bremoltech. Dengan lapisan Bremoltech untuk pembuatan film. Bremoltech adalah pembuat emulsi pembuatan film. Ya, ini adalah desainnya. Dituang pada tempat seperlu-perlunya saja. Kemudian dicampuri dengan emulsin. Setelah siap dengan pencampuran itu, kemudian kita atur sekarang pada screen. Karena kebutuhannya hanya kecil, padahal screennya besar. Nanti kalau semuanya harus kena emulsi terlalu boros. Kita kasih tanda pada screen agar nanti ketika membuat pelapisan tidak terlalu banyak emulsi yang terbuang. Ini perlu ketelitian lagi agar kerjanya tidak sia-sia. Ya, RT02. Ya, ini tandanya kelihatan tadi yang sudah dicoret-coret. Ini screen ya. Ya, ini tanda-tandanya. Kemudian dituang pada screen, kemudian dihalus-haluskan agar tidak ada, agar rata dengan alat seadanya, itu dengan menggunakan bekas kartu HP. Setelah rata, kemudian dikeringkan dengan hair dryer lagi agar lebih cepat. Kalau dahulu kala ini tidak boleh kena cahaya, tapi sekarang sudah ada zat yang bagus, bisa berada di ruangan yang temperan cahayanya. Kalau dulu kena sinar matahari aja sudah rusak. Ini sudah bagus, tidak terlalu rusak ya. Sudah Bremel sudah bagus. Kalau dulu harus di ruangan yang gelap atau di ruangan yang menggunakan cahaya warna merah. Kemudian setelah selesai dituangkan dengan minyak. Mengapa? Agar tulisan RT02 itu bisa terlihat dan nanti bisa tembus oleh sinar dalam proses penyinaran agar tembus gitu ya. Selain itu juga bisa diatur sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan tadi.
Ya, itu tandanya oh, sudah pas, tidak keluar dari tanda yang sudah dibuat tadi. Bisa kemudian dilakukan penyinaran dengan lampu, dengan kemudian di timer karena sudah biasa membuat, maka sudah tahu kebiasaannya berapa, kecepatan atau paling lama berapa penyinaran lampu. Ini lebih mudah dibandingkan kita menggunakan penyinaran matahari. Tetapi bagi orang-orang yang hebat, matahari pun gampang. Tetapi bagi yang jarang tentu menggunakan sinar matahari agak lebih sulit. Karena kadang-kadang panas, kadang-kadang kurang panas. Tetapi kalau menggunakan lampu, cahayanya ini konstan, tidak gonta-ganti. Jadi tepat berapa menit, berapa detik, dengan timer tadi ya, sudah selesai, maka lampu bisa dimatikan. Maka proses selanjutnya adalah penyemprotan dengan air. Maka tulisan RT12 tadi sudah bisa terlihat. Berarti kalau proses ini selesai, tahap selanjutnya sudah mulai bisa penyablonan pada kaos. Simple, tetapi memang perlu dicoba terus. Tidak gampang, ya perlu belajar. Baik, kita lanjutkan. Kesimpulannya, seni grafis adalah membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Jenis seni grafis ada 4, cetak dalam, cetak tinggi, cetak datar, dan sablon. Harapan saya anak-anak bisa membedakan apa itu bedanya cetak dalam dengan cetak datar. Keempat-empatnya bisa membuat perbedaan-perbedaan. Sehingga pada waktu ulangan nanti anak-anak tidak terkecoh ketika diberi soal hot, soal yang berat dengan berbagai contoh, dengan berbagai gambar, nanti anak-anak langsung bisa menjawabnya. Akhirnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.